Pemirsa, surat permohonan penangguhan penahanan juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaji dikabulkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Lalu apa langkah tim hukum nasional Anies Mohaimin dalam mendukung penegakan hukum atas kasus yang menimpa Indra? Sudah bergabung bersama kami anggota tim hukum Timnas Amin, Aziz Yanuar. Pak Aziz, halo, selamat sore. Selamat sore Mbak Afi dan pemirsa sekalian. Ya, Pak Aziz, sejauh ini bagaimana kondisi dari Indra Karismiaji pasca penangguhan penahanan dikabulkan oleh Kejaksaan? Ya, terima kasih. Alhamdulillah kondisi beliau sudah agak mendingan kondisinya setelah kemarin agak kurang sehat karena memang tensinya setelah diperiksa dari awal masuk di rutan itu agak tinggi. Kemudian juga sudah agak membaik dan masih pemulihan. Insya Allah dalam waktu dekat nanti bisa bergabung lagi ke Timnas Amin dan juga menjalankan tugas-tugasnya seperti sedia kala. Dan juga nanti perihal permasalahan hukumnya akan ditangani oleh tim pengacara dan juga dibantu oleh tim hukum dari Amin sendiri. Demikian Mbak. Pak Aziz, jadi setelah permohonan penangguhan penahanan dikabulkan dan anggaplah setelah kondisi dari Indra ini membaik, akan kembali bertugas sebagai tim kampanye dari Timnas Amin? Ya betul, sesuai dengan tugas beliau juga bersemangat untuk hal tersebut dan alhamdulillah didukung oleh pihak keluarganya. Setelah kemarin memang sesuai dengan KUHP pasal 31 ayat 1 perihal mengenai penangguhan penahanan kemudian dikabulkan oleh pihak kejaksaan dalam hal ini, maka beliau ketika kondisinya sudah sehat akan kemudian menjalani langsung kerjaannya beliau yang memang seperti semula untuk Timnas Amin. Baik, Pak Aziz, saya ingin meminta tanggapan Anda karena meskipun penangguhan penahanan ini dikabulkan, tadi kita sama-sama dengarkan ada statement terbaru dari Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyatakan bahwa moratorium proses hukum terhadap Indra Karismiaji tidak berlaku. Bagaimana Anda melihat atau menanggapi statement dari Jaksa Agung tersebut? Ya, terima kasih. Sebenarnya sih itu sah-sah aja pendapat dari Pak Jaksa Agung dan kita menghormati dan mengapresiasi karena memang itu pendapat beliau yang mengatakan bahwa memang itu hanya perkara-perkara yang diusut oleh pihak kejaksaan. Nah, saya mau meluruskan bahwa perkara ini sejak tanggal 28 atau 29 Desember 2023 yang lalu itu sudah menjadi wewenang dari kejaksaan untuk mengusutnya. Jadi menurut saya seharusnya dalam pandangan objektif saya dan kami tim THN Amin ini memandang beserta tim pengacara Pak Indra sendiri memandang bahwa memang hal ini masuk karena memang ini diusut oleh kejaksaan. Memang kejaksaan menerima pelimpahan ini dari penyidik PPNS dari pajak ya, dari Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak. Akan tetapi ini saat ini sudah menjadi wewenang dari pihak kejaksaan. Nah, otomatis serta-merta seharusnya menurut ketentuan dari Instruksi Jaksa Agung nomor 6 tahun 2023 ini harusnya masuk karena juga yang bersangkutan ada di tim pemenangan dari salah satu capres tertentu yang memang ikut kontestasi politik di 2024 ini. Demikian Mbak. Ya, Mas Aziz, untuk menjelaskan lebih lanjut bahwa permohonan penangguhan penahanan dikabulkan, namun ada statement soal moratorium yang disampaikan oleh Jaksa Agung tidak berlaku. Jadi status Indra Karismiaji ini secara hukum apa, Mas Aziz? Ya, status beliau tetap menjadi tersangka karena tersangka ini sudah dari Agustus ya, dari penyidik di PPNS di pajak itu sudah menjadi tersangka dari Agustus 2023 dan kemudian ketika dilimpahkan ke jaksa tahap 2 itu masih tersangka dan juga diambil langkah-langkah penahanan oleh pihak kejaksaan. Ini yang kemudian sejurus kemudian kita ajukan permohonan penangguhan penahanan yang alhamdulillah dikabulkan, kemudian beliau keluar. Nah, status beliau tetapi memang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penangguhan penahanan, beliau wajib lapor. Itu Mbak Afi. Jadi wajib lapor setiap hari Senin. Nah, itu ada wajib lapor ke pihak kejaksaan. Nah,
itu insya Allah tadi yang disampaikan oleh ketua kita Pak Ari Suamir bahwa kita akan mengawal ini sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang berlaku. Maka kita mengawal juga nanti Pak Indra untuk wajib lapor setiap pekannya, setiap hari Senin. Jadi memang beliau boleh untuk melakukan aktivitasnya seperti sedia kala, akan tetapi ya tadi tidak boleh menghilangkan barang bukti, kemudian mengulangi perbuatannya yang dimaksud, yang dituduhkan di dalam kasusnya ya, BAP yang memang ya dalam kasus tersebut, dan juga beliau harus wajib lapor. Nah, wajib lapor setiap hari Senin di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Demikian, Mbak. Mas Aziz, ada penjamin yang dimasukkan dalam surat permohonan penangguhan penahanan. Bisa Anda jelaskan sebenarnya fungsi penjamin ini sebagai apa dan sampai kapan penjamin ini akan menjamin Indra Karismiaji? Ya, penjamin ini memang diatur di KUHP tadi yang saya katakan sebagai salah satu syarat di pasal 31 ayat 1 KUHP tadi. Penjamin ini dalam kasus ini sampaikan ada dua. Yang pertama adalah Pak Ahmad Sofroni, kemudian yang kedua adalah istri dari Pak Indra, karena memang sesuai ketentuan harus keluarga. Nah, oleh karena itu kita melengkapi kemarin, setelah satu sudah kita masukkan, ditambah lagi istri beliau. Kemudian syaratnya itu memang jaminan itu merupakan bisa keluarga, ya, bisa juga penasihat hukum, atau juga orang lain yang tidak mulai hubungan apapun, tapi secara empiris biasanya memang keluarga. Nah, jaminan itu adalah sesuatu yang memang diatur di ketentuan di pasal 36 PP 27 tahun 1983, dan itu memang sebagai antisipasi ketika nanti memang yang bersangkutan yang memang diberi penangguhan tadi melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, kemudian penjamin tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya. Gitu, makanya kita meninggalkan alamat dan juga ada nomor handphone dari penjamin tadi, kemudian bisa dimintakan pertanggungjawaban nantinya jika memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap yang dijaminkan tadi. Demikian, Mbak. Mas Aziz, apakah sudah sempat mendapatkan penjelasan setelah berbagai upaya yang dilakukan, akhirnya kan permintaan penangguhan penahanan dikabulkan. Apa alasan akhirnya pihak kejaksaan menerima permohonan dari tim kuasa hukum Timnas Amin ini untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan? Ya, terima kasih Mbak Afi. Saya rasa pertanyaannya lebih tepat untuk dijawab oleh pihak kejaksaan. Akan tetapi secara subjektif kami memandang bahwa ini ada alasan. Yang pertama, alasan kemanusiaan, karena memang beliau kondisinya secara kesehatan tidak memungkinkan untuk dilakukan hal tersebut jika dilanjutkan. Kemudian juga yang kedua, terkait dengan konstelasi politik yang saat ini bergulir, beliau bertugas gitu kan sebagai jubir timnas, terlepas dari kondisi kesehatan, akan tetapi tentu berbeda antara di dalam tahanan dan di luar kan. Nah, kemudian juga ada jaminan-jaminan yang memang dijamin oleh undang-undang, dan itu menjadi subjektivitas dari pihak penegak hukum yang memang mempunyai kewenangan, dalam hal ini tentu saja kejaksaan. Nah, itu menurut saya alasan-alasan yang mungkin bisa diterima, antara lain ada penjamin yang memang untuk jaminan tersebut bisa diterima. Yang kedua juga kita menjamin juga dari tim hukum Amin dan juga kuasa hukum untuk beliau kooperatif dalam hal terkait dengan pemeriksaan kasus ini, dan itu kita buktikan secara lisan dan pernyataan. Jadi kita ada sampaikan pernyataannya gitu kan, bahwa kita akan kooperatif. Begitu juga dengan Mas Indra tentunya, ketika nanti ada pemeriksaan terkait hal tersebut, maka segera yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan yang memang sesuai dengan ketentuan tadi. Dan juga perlu diingat Mbak Afi dan pemirsa sekalian bahwa Mas Indra ini selalu kooperatif dari awal di penyidikan. Beliau dipanggil, bahkan saat penahanan itu juga beliau dipanggil untuk diajak diskusi. Beliau datang ke daerah Pulau Mas, Jakarta Timur untuk memenuhi undangan-undangan terkait dengan perkara beliau ini. Jadi secara track record beliau tidak ada track recordnya itu untuk hal-hal yang tidak kooperatif seperti itu. Ya. Mas Aziz, terakhir pasca penangguhan penahanan, apakah ada langkah hukum selanjutnya dari Timnas Amin sendiri terhadap kasus dari Indra Karismiaji ini? Ya, langkah selanjutnya adalah kita berkoordinasi dengan tim pengacara dari keluarga beliau yang memang menangani sejak awal. Kemudian kita sampaikan
beberapa argumen-argumen atau dasar-dasar serta logika dan juga strategi-strategi yang memang memungkinkan ketika nanti pemeriksaan ini dilanjutkan. Artinya jangan sampai nanti kita tidak maksimal dalam hal ini, karena secara duduk perkara memang yang bersangkutan ini seharusnya tidak terlibat dalam hal ini sampai sejauh ini dalam pro justisianya, karena beliau sekali lagi tidak, sepengetahuan saya ya, tidak menjabat sebagai pemegang saham di situ dan juga tidak sebagai pengurus di perusahaan yang dimaksud tadi gitu. Jadi memang menurut saya harus ada kerjasama yang baik gitu, karena ada semacam logical fallacy yang timbul dari BAP sehingga menetapkan tersangka. Penetapan tersangkanya itu sebenarnya menurut kami akan kita permasalahkan nantinya seperti itu. Baik. Dari anggota tim hukum Timnas Amin, Aziz Yanuar. Mas Aziz, terima kasih banyak untuk diskusi kita pada sore hari ini di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.